Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur buat hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, yang penuh berkat yang Kau beri. Kami hendak renungkan firman-Mu kembali, mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, agar kami hidupi firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah sikap dan perilaku warga sorga. Sikap dan perilaku warga sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, maka kita sungguh terhisap dengan yang namanya milik kepunyaannya adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita anak-anak kerajaan sorga. Ya, kita memang masih ada di dunia, tetapi sesungguhnya ketika kita ditebus, diselamatkan, maka kita sungguh telah berubah status kita menjadi anak-anak kerajaan sorga. Ya, kita tidak hanya menjadi warga di dunia ini, tapi terlebih istimewa kita adalah warga kerajaan sorga. Maka tentu harus kita nyatakan dan kita munculkan sikap sebagai seorang warga kerajaan sorga. Seperti apa itu? Ada 4 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, orang yang hidup sebagai warga kerajaan sorga, dia tidak hidup dan melekat dengan harta dan segala kenikmatan dunia ini. Ya, dia tidak terpikat dan terikat olehnya. Ya, kenapa? Karena ya tempatnya bukanlah di sini. Tempatnya di sorga. Dunia ini hanya sementara. Dan yang menjadi perhatian penting, maka cara pandang pun adalah cara pandang sorga. Kalau kita membaca Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dan itulah sesungguhnya yang Tuhan mau. Mari kita berubah dengan cara pandang sorga. Ya, kita pernah mendengar atau mungkin pernah membaca satu kisah di dalam Matius, ya. Dikatakan seorang pemuda yang kaya raya, dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Guru, ya, dengan cara apakah, seperti apakah itu saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Yesus katakan, ya, melakukanlah segala hukum Taurat itu, ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tapi dia berkata apa? "Wah, kalau itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." "Oh," kata Yesus, "kalau begitu engkau ingin sempurna, kan itu pergilah, jualah segala hartamu, bagikanlah itu kepada orang miskin dan ikutlah aku." Dan apa yang terjadi? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yesus, maka dia pulang dengan bersedih hati. Kenapa? Karena banyaklah kekayaannya. Dia tidak rela untuk melepaskan. Nah, itulah sesungguhnya penghalang. Dan tentu dia bukanlah warga kerajaan sorga. Karena warga kerajaan sorga tidak terikat dan tidak sungguh-sungguh, ya, terkendali dengan segala kekayaan dan semua yang ada. Malah dia memberikan dan menyerahkannya untuk segala apa yang menjadi tujuan sorga. Yang kedua, hidup dalam, ya, atau sebagai warga kerajaan sorga, dia tidak hidup dalam kemunafikan. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 5 tentang khotbah Yesus di bukit itu, ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan hal berpuasa. Ya kan? Ada orang berpuasa, dia memurungkan mukanya, membuat mukanya sedih, ya. Tapi Tuhan bilang jangan seperti itu, ya. Jadi dikatakan apa? Cucilah mukamu dan ya buatlah wajahmu ya seperti biasa lagi, ya. Jangan menyembunyikan itu. Kemudian yang kedua, hal tentang apa? Tentang ya memberi sedekah. Dikatakan kalau engkau memberi tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Kemudian apa lagi? Hal berdoa. Kalau engkau berdoa janganlah, ya, memamerkan atau menunjukkan atau engkau mempertontonkan doa-doamu kan di jalan-jalan, di tikungan-tikungan, di pasar-pasar begitu, ya. Nah, artinya bahwa Tuhan tidak suka orang yang penuh kemunafikan untuk memamerkan segala, ya, kebaikannya, ya, amalnya untuk dilihat orang. Ya, sesungguhnya kata Tuhan, mereka sudah dapat upahnya. Apa itu? Ya, dipuji orang itu. Nah, ini hal yang harus disadari. Maka hal disebut sebagai sikap warga sorga sesungguhnya tidaklah hidup dalam kemunafikan. Yang ketiga, warga sorga tidaklah hidup, ya, menjadi hakim bagi orang lain.
Dan ini yang sungguh harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena hakim yang sesungguhnya itulah Yesus Kristus Tuhan. Dan segala apapun yang diperlakukan atau yang diterima oleh kita karena mungkin kejahatan orang lain, mari kita tidak membalasnya. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan dan itu adalah waktu Tuhan. Ada dalam waktunya Tuhan. Karena itu jangan menjadi hakim. Dikatakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Karena itu inilah yang harus disadari. Dan yang terakhir, warga sorga itu adalah hidup dalam hukum kasih karunia. Dia akan sungguh-sungguh merendahkan hati. Dia sadar dirinya adalah karena Tuhan. Dan biarlah dia sungguh juga hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dia akan sungguh-sungguh memaksimalkan segala kesempatan yang ada. Dan tidak menyia-nyiakannya. Bahkan dia melakukan yang terbaik selama hidup yang Tuhan beri. Maka itulah 4 hal menjadi ciri atau menjadi perilaku dan sikap seorang yang disebut warga sorga. Mari kita yang sudah percaya Kristus alami itu dan hidupi itu, tunjukkan dan nyatakan dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah dan mampukan kami supaya kami boleh dapat hidupi dan kami boleh menyaksikan akan warga sorga itu yang sesungguhnya di tengah dunia ini. Sehingga lewat hidup kami nama-Mu dimuliakan dan banyak orang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom.